alaihi wasallam, mereka akan mendapatkan fitnah, yakni azab, ya, au yusibahum azabun alim, atau mereka mendapatkan siksa yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab menentang Rasulullah sama seperti menentang Allah Subhanahu wa taala. Taat kepada Rasulullah sama seperti dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati perkataan kita, perbuatan kita jangan sampai bertentangan dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu orang yang melakukan perbuatan bid'ah itu termasuk yang sangat dikecam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Rasulullah mengatakan, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Siapa yang mengada-adakan hal baru dalam urusan kita ini padahal tidak ada dalilnya, maka dia tertolak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perbuatan kita, perkataan kita harus sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar tidak terkena fitnah atau tidak terkena siksa yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuma perlu kita definisikan juga ini kalau dari hadis ini. Jangan sedikit-sedikit kemudian bid'ah dan bid'ah. Dari hadis ini juga kita memahami man ahdatsa fi amrina hadza. Jadi ada 3 hal. Siapa yang mengada-adakan? Ini yang pertama, mengada-adakan berarti sebelumnya memang tidak ada sama sekali. Ya, entah itu perbuatan, entah itu perkataan atau takrir dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian yang kedua, fi amrina hadza, mengada-adakan dalam urusan apa? Dalam urusan ibadah, dalam urusan agama, bukan dalam urusan duniawi, bukan dalam urusan yang sifatnya urusan maslahat manusia, ya, urusan dunia yang tidak ada kaitannya dengan ibadah. Mahdhur. Rasulullah menegaskan fi amrina hadza, maksudnya adalah fil ibadah. Kalau dalam urusan duniawi, ya, urusan teknologi, melakukan inovasi itu sangat diperlukan. Yang dulu tidak ada, sekarang ada, itu memang dituntut karena perkembangan zaman, teknologi dan sebagainya. Ya, dulu orang pakai unta, sekarang pakai mobil, pesawat dan sebagainya. Apa itu kemudian bid'ah? Tidak. Di amrina, ini bukan dalam urusan ibadah. Yang dilarang itu dalam urusan ibadah. Ya. Dulu orang pakai sorban gamis, sekarang pakai celana misalnya. Ini bukan urusan ibadah, boleh. Jadi man ahdatsa fi amrina hadza. Yang ketiga, ma laysa min, tidak ada sangkutan dalilnya. Tapi kalau ada sangkutan dalilnya, walaupun tidak langsung atau tidak langsung, itu nggak bisa dikategorikan sebagai bid'ah. Jadi ini yang harus kita pahami betul. Ya, kalau tidak ada sangkutannya sama sekali baru itu disebut sebagai bid'ah. Tapi kalau masih ada sangkutannya, ya, walaupun tidak secara langsung, maka para ulama berbeda pendapat di dalamnya. Dan dalam urusan yang berbeda pendapat, kita tidak boleh kemudian bersikap ekstrim. Kita harus hati-hati. Nah, ini adalah sikap yang paling bijaksana dalam menyikapi berbagai bentuk hal yang masih bersifat furu'iyah atau khilafiyah. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Walaupun yang paling selamat adalah kalau dia ikut saja apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala inna lillahi ma fis samawati wal ard. Terakhir Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tidakkah, ya, seluruh yang berada di langit dan di bumi ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi ini adalah milik Allah. Qad ya'lamu ma antum alaihi. Allah taala mengetahui kondisi antum. Wa yauma yurja'una ilaihi, dan bagaimana ketika mereka semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Fayunabbi'uhum bima 'amilu, dan
Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi terhadap amal-amal yang sudah dikerjakan. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, ini ayat penutup dari surat An-Nur. Kita berharap mudah-mudahan bahasan kita dari awal, tadabbur kita terhadap surat An-Nur sampai akhir dari surat ini memberikan manfaat kepada kita semuanya, manfaat dunia dan akhirat, bisa kita jadikan sebagai pegangan dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayah kepada kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.